Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga merdeka. Pemirsa, berjumpa kembali dengan kita Jelo Justen dalam Bincang Sepak Bola Nasional. Tentu saja saya ingin menyapa rekan-rekan supporter Timnas Indonesia, rekan-rekan pendukung Timnas Indonesia, rekan-rekan pecinta Timnas Indonesia yang ada di seluruh tanah air. Jangan lupa berikan like dan subscribe untuk mendukung channel ini menuju 100.000 subscriber yang pertama, dan juga berikan komentar kritik kepada kita dan juga PSSI agar supaya PSSI itu on the track dalam memajukan sepak bola Indonesia. Pada hari ini kita akan membahas bulan September, karena ya ini sudah di tanggal 17 Agustus 2025. Beberapa minggu lagi kita akan memasuki yang namanya FIFA Match Day yang akan digelar pada tanggal 5 September dan juga 8 September. Jadwal Timnas Indonesia pada tanggal 5 akan mencoba kekuatan Kuwait. Kemudian tanggal 8 September 2025 Timnas Indonesia akan mencoba menjajah kekuatan Lebanon. Nah, untuk para supporter ya yang nanti akan menonton, insya Allah saya juga akan datang ke Stadion Gelora Bung Tomo. Tiketnya itu dijual terendah itu di harga Rp75.000. Kemudian harga VIP itu sekitar Rp400.000. Ya, kita akan berikan informasi selain harga tiket, juga rekan-rekan juga nanti kita selama tanggal 5 dan tanggal 8 tentu saja akan dihadirkan suguhan pertandingan yang cukup seru, di mana kita akan memprediksi siapa-siapa yang akan dipanggil ataukah ada wajah baru yang akan dipanggil oleh Patrick Kluivert. Dan pada tanggal 5 hingga 8 September nanti juga pasti ini akan menjadi sebuah pertarungan yang ideal, karena Indonesia sendiri ya secara peringkat ini di atas Kuwait dan di bawah Lebanon. Kalau dua pertandingan itu bisa dimenangkan dengan skor telak, maka juga kita akan menaikkan peringkat kita di FIFA. Itu harapannya seperti itu ya. Setelah kami berikan informasi berupa harga tiket Rp75.000 yang termurah hingga VIP 400 ribuan, nanti kita juga bisa menyaksikan siaran live. Nanti yang pengen nonton nobar di seluruh Indonesia, baik dari Papua hingga Aceh, yang dari Jawa Timur hingga Jawa Barat hingga DKI Jakarta, kita nobar. Yang pengen nonton ke Bung Tomo silakan untuk Anda bisa datang. Tentu saja sepak bola itu didukung oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia. Saya bisa katakan hampir 280 juta masyarakat Indonesia itu mencintai sepak bola. Kemudian siapa-siapa aja yang akan dipanggil nanti dalam FIFA Match Day ya. Dalam beberapa perkiraan, pada waktu kemarin kita melawan China dan juga Jepang, ada 32 pemain yang dipanggil, cuman kan dikerucutkan menjadi 23. Di sektor belakang ya, di kiper itu kemungkinan ada Martin Paes, kemudian ada juga Emil Audero, kemudian Hernando Ari, dan juga kiper dari Borneo. Ya. Berikutnya di back kanan ada Kevin Dix yang bermain di Mönchengladbach, kemudian ada juga Sandy Walsh, kemudian juga ada Asnawi Mangku Alam. Ini untuk wingback kanan. Untuk wingback kiri kemungkinan tidak akan terjadi perubahan. Kelvin Verdong, Dean James, kemudian juga Arhan Pratama ya. Kemudian juga yang bermain di Muriram City, Shane Patinama, ini juga akan masuk dalam skema. Tapi nanti terpilihnya kita nggak tahu ya siapa yang terpilih.
apakah Shane Patinama yang terpilih ataukah Dean James yang terpilih melapis Kelvin Verdonk. Berikutnya di tengah kita punya stok yang cukup bagus. Ada Jay Chase, kemudian juga Michelle Gers, dan kemudian juga ada Jordi Amat, dan yang terakhir Rizky Ridho. Di tengah kita juga surplus ini ya. Ada Ivar Jenner, Joey Pelupesi, kemudian ada Ricky Kambuaya, ada Tom Hay yang belum punya klub sampai saat ini. Ini akan melapis di lini tengah Indonesia, memperkuat bagaimana kekuatan Indonesia selalu ditunjukkan dari kiper, belakang, dan tengah. Kemudian di sektor depan ya, sektor depan itu juga terjadi sedikit perubahan setelah kita kehilangan Ole Romani yang telah cedera dan saat ini dalam masa penyembuhan. Di kanan itu kemungkinan ya ada pemain yang bermain saat ini di Utrecht, Miliano Jonathan. Ini memang anak ini asli Depok ya, Jakarta. Berikutnya ada Marcelino Ferdinand, Ragnar Uratmangun yang tampaknya sudah kembali dari cedera. Pemain ini, Ragnar ini kan saat ini bermain di Liga Belgia, Liga satunya di sana. Kemudian juga ada Egy Maulana Fikri. Di depan ini ya, di depan kalau kita udah sebutkan di wingback kanan dan di winger kanan dan winger kiri, maka di depan kemungkinan pemain-pemain yang mungkin akan dipanggil ya adalah pemain yang bermain di Liga Super Indonesia. Ada Axel Runtukahu mungkin dipanggil, Ramadan Sananta, apakah Rafael Struijk juga dipanggil kita juga nggak tahu, tapi mungkin akan dipanggil ya Rafael Struijk, Axel Runtukahu, kemudian juga ada yang lainnya kita belum bisa mengetahui siapa lagi yang akan dipanggil, yang tentunya pada tanggal 5 September hingga 8 September tiketnya dijual terendah itu Rp75.000 dan yang termahal 400 ribuan. Baik, itu saja yang bisa kita berikan. Semangat terus Timnas Indonesia dalam menyambut Hari Kemerdekaan ini cukup luar biasa. Antusias para pemain dalam 17 Agustus 2025 ini adalah momen di mana kita terlahir kembali setelah 80 tahun kita merdeka. Dari Jakarta studio saya mengucapkan salam olahraga dan jangan lupa berikan like dan subscribe dan juga berikan komentar, kritikan, masukan kepada kita ataupun juga ke PSSI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.